Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Fadila Puspitasari dari Prodi S1 Keperawatan dengan nomor NIM 211100488. Di sini saya akan membuat video tentang tumbuh kembang remaja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Baik, perkenalkan, nama saya di sini Fadila. Saya perawat yang bertugas dari RSUD Pukul 7 pagi sampai jam 1 siang ini. Sebelumnya nama Mbak siapa ya kalau boleh tahu? Dena. Baik, umurnya berapa Mbak Dena? 18 tahun. Baik, 18 tahun ya Mbak Dena. Di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang tumbuh kembang remaja. Sebelumnya apakah Mbak Dena tahu tentang tumbuh kembang remaja itu ada apa saja? Kurang tahu, Mbak. Baik, di sini saya akan menjelaskan ya Mbak ya. Tumbuh itu adalah bertambahnya ukuran anak dari segi jasmani. Kembang adalah berkembangnya kemampuan keahlian anak. Nah, remaja itu sendiri adalah seorang manusia yang sedang mengalami masa transisi antara masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Usianya itu sekitar 12 sampai 18 tahunan gitu. Terus di sini juga ada perkembangan mental nasional. Apakah Mbak tahu tentang perkembangan mental emosional itu apa saja? Tahu. Ya, apa saja Mbak? Boleh disebutkan? Meliputi psikologis, Ah. emosi, Ya. kecerdasan. Baik, itu sudah benar ya Mbak ya. Jadi Mbak Dena sudah tahu ya sebelumnya. Iya. Iya, Baik, sedikit. ya di sini saya akan menjelaskan lebih detailnya ya Mbak ya. Perkembangan psikologis itu adalah mencari identitas. Nah, mencari diri sendiri atau jati diri dan ingin tahu tentang dirinya soal apa dan siapa. Kemudian dengan cara pengukuran kemampuan dalam bentuk yang tidak dapat dikompromi begitu. Terus dengan cara perilaku yang cenderung melepaskan diri sedikit demi sedikit dari ikatan psikis orang tua, lebih suka pergi dengan teman-temannya gitu. Apakah Mbak Dina sekarang suka pergi sama teman-temannya gitu? Suka banget, Mbak. Suka banget ya. Ingin mencari jati diri sendiri ya? Iya. Iya, baik. Gak apa-apa ya Mbak ya. Dan sering-sering juga ya. Ingin disapi, nah biasanya tapi masih ingin kasih sayang pemberian orang tua gitu. Ingin bebas tapi masih ingin disayang gitulah istilahnya ya. Terus kemudian di sini ada emosi yang kayak Mbak jelaskan tadi. Nah, emosi itu usia remaja emosi meningkat sehingga stimulus sedikit sudah menimbulkan luapan emosi besar, marah, menangis kayak gitu. Apakah Mbak kayak emosi menangis kayak sering gitu? Sering, Mbak. Oh, sering banget ya. Baik, di sini ada kecerdasan. Perkembangan intelektual masih berlangsung sampai usia 20 sana, di mana remaja lebih suka belajar sesuatu yang mengandung hubungan dengan yang lain, gitu Mbak. Nah, terus di sini ada akibat sudah masaknya kelenjar kelamin remaja, maka timbul perhatian pada lawan jenis. Ini tanda itu yang khas pada remaja. Misal proses percintaan dimulai dari keras kayak gitu. Sekarang kan kayak apa sih musim-musimnya kayak keras doi gitu ya Mbak ya, kayak apa sih manggil ayang-ayang gitu. Nah, ini tuh saling membenci antara laki-laki dan perempuan. Penyaluran cinta pada masa ini adalah menuju orang yang lebih tua. Apakah Mbak di sini punya pacar? Masih single, Mbak. Oh, masih single, masih jomblo ya Mbak ya. Cari Mbak biar bisa penyemangat hidup gitu. Terus hero worshipping. Nah, di sini tuh memuja orang yang lebih tua berlawan jenis, terus biasanya tidak dikenal kayak gitu. Terus ada boy pretty and greasy. Nah, di sini tuh masa kasih sayang remaja ditujukan pada teman-teman sebaya. Kadang saling perhatian antara laki-laki dan perempuan. Terus ada puppy love atau cinta monyet. Nah, cinta monyet itu adalah remaja yang masih stabil gitu, yang masih labil. Nah, hingga masih ganti-ganti pasangan kayak gitu, masih belum ini cocok, ganti lagi. Terus ada romantic love. Nah, romantic love ini adalah cinta remaja bukan sasarannya dan percintaannya sudah stabil, tidak jarang berakhir dengan pernikahan. Nah, di sini tuh ada problem remaja. Apakah Mbak di sini mengalami problem remaja? Enggak. Oh, enggak. Kayak misal memilih pekerjaan dan kesempatan belajar kayak gitu. Oh, enggak ya. Baik, di sini tentang kesehatan. Nah, di sini tuh kesehatan yaitu pertumbuhan badan, perlu makan yang sesuai baik kualitas dan kuantitas. Perlu perawatan tubuh yang menarik, larangan merokok dari orang tua, timbulnya penyakit dismenorrhea, sakit kepala, perubahan pada alat kelamin kayak gitu. Terus dengan sekolah di sini tuh ada perhatian guru hanya pada anak yang cerdas. Apakah Mbak di kelas jadi anak yang cerdas atau ada temen yang kayak diperhatiin guru?
Enggak, saya ada di tengah-tengah. Oh, di tengah-tengah ya, baik. Baik, di sini juga ada tentang seks. Remaja putri itu secara fisik sudah siap untuk berhubungan seks, tapi norma tidak mengizinkan sebelum menikah. Sedangkan secara sosial belum boleh, remaja hanya boleh kayak sekedar mengetahui saja tentang apa artian seks itu tersebut gitu. Terus problemnya dari remaja ini juga ada tentang keluarga. Nah, keluarga itu sering terjadi pertengkaran antara remaja dan orang tua. Menurutnya orang tua hanya mendikte, menyuruh, melarang orang tua acuh dengan kegiatan remaja. Terus emosi, nah emosinya masih labil. Di sini apakah Mbak Dena emosinya masih labil gitu? Masih. Oh, masih ya. Kurangi ya Mbak ya emosinya. Terus di sini ada agama dan akhlak. Nah, agama dan akhlak ini adalah ragu terhadap agama karena berpikir secara logika dan menganggap agama itu menghambat kayak pertumbuhannya, kayak tadi kayak masih belum dibolehkan oleh normanya kayak gitu. Terus ada kehidupan sosial. Kehidupan sosial ini ada adat istiadat. Remaja suka hal-hal yang baru kayak gitu. Keingin tahunya tuh lebih tinggi, iya benar. Terus di sini tuh ada sikap remaja dalam menghadapi masa remaja. Nah, sikap remaja itu apakah Mbak tahu bagaimana sikapnya? Kurang tahu. Baik, di sini tuh ada pengertian dan kekurangan diri ya, terus menerima diri sendiri, meningkatkan keimanan, bersikap terbuka, terus mempunyai kegiatan yang positif. Apakah Mbak di sekolah ikut ekstrakurikuler? Ikut apa Mbak? Ikut volley. Oh, baik, bagus ya Mbak ya, sih dari non akademik, bagus. Terus di sini ada beberapa tips yang dapat diterapkan untuk mengatasi problem remaja. Nah, di sini tuh tipsnya adalah yang pertama, hargai dia. Remaja tuh butuh penghargaan, misal dirinya tuh mau dipandang. Terus tidak suka dibantah, jangan buru-buru disalahkan. Diskusi untuk kata sepakat, kesadaran remaja tersendiri. Itu baiknya sebagai orang tua sih Mbak, kayak gitu. Terus jangan memojokkan. Misal nih, remaja yang terpojok biasanya bertambah nekat, maka berilah dia tuh selalu beberapa kemungkinan yang dapat dipilih remaja kayak gitu. Terus hormati rahasianya. Nah, misal bila remaja mempunyai buku harian tapi yang selalu dikunci, jangan diganggu kecuali dalam keadaan darurat, boleh. Nah, terus jangan mencela teman-temannya. Teman tuh tolak ukur dari remaja tersebut. Misal kayak orang tua ini mencela temennya gitu. Nah, berarti dia tuh orang tua juga secara tidak langsung mencela dirinya sendiri atau anaknya sendiri kayak gitu. Terus jangan membandingkan dengan saudara atau orang tua. Nah, karena dapat menimbulkan rasa iri bila dibandingkan dengan orang lain atau anak orang lain kayak itu. Terus jangan melarang remaja melakukan sesuatu yang dilakukan orang tua, karena orang tua itu merupakan contoh pertama yang baik ditiru oleh anak kayak gitu. Terus juga sertakan mereka itu dalam pemecahan masalah sehingga timbul tanggung jawab sendiri. Nah, terus anggap saja pacaran itu sebagai hal biasa. Misalnya anak SMP sudah mulai pacaran itu kan sudah hal biasa dalam era sekarang gitu. Tapi diingetin jangan sampai di luar batas kayak gitu. Cuma hal-hal biasa. Kan itu sudah termasuk dalam normal kayak gitu. Terus tanggapi mereka tuh secara biasa. Nah, terus kemudian di sini tuh ada bersabar. Jangan terburu marah bila remaja tidak cepat berubah atau beraksi kelakuannya seperti dikehendaki orang tua. Bisa melalui proses lama atau sebentar kayak gitu, Mbak. Nah, di sini apakah Mbak sudah jelas dengan apa dari tadi yang saya dipaparkan materi ini? Sudah. Apakah di sini ada pertanyaan, Mbak? Ada. Baik, apa? Apa saja permasalahan yang terjadi pada remaja? Baik, permasalahan yang sering terjadi di masa remaja ini yang pertama tuh ada penampilan, terus pendidikan, cinta, harga diri, dan bullying itu biasanya sering terjadi juga. Nah, di sini kayak gitu Mbak. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak. Baik, jika tidak ada, saya yang mau bertanya kepada Mbak ya. Baik, di sini tuh apa sih yang dimaksud dengan remaja? Tumbuh kembang remaja? Remaja adalah seorang manusia yang sedang mengalami masa transisi antara masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Baik. Terus perkembangan mental emosional tuh apa saja ya Mbak ya di dalam masa remaja itu sendiri? Perkembangan mental emosional meliputi yang pertama psikologis, dua Di sini baik tolong disebutkan Mbak, ada beberapa tips yang dapat diterapkan untuk mengatasi problem remaja. Apa saja ya Mbak ya? Tips-tipsnya untuk mengatasi tersebut.
Tips untuk mengatasi problematika remaja adalah yang pertama, hargailah dia. 2, jangan dipojokkan. 3, hormati rahasianya. Dan yang keempat, bersabar. Baik, benar sekali ya Mbak ya. Di sini apakah Mbak ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Baik, jika tidak, di sini tuh saya ada brosur ya Mbak ya. Untuk Mbak baca atau Mbak ya lihat-lihat juga nggak apa-apa, kayak gitu. Belajar dan diterapkan dalam kehidupan sosial ya Mbak ya. Ini brosurnya. Sama-sama Mbak. Di sini saya pamit dulu ya Mbak ya. Besok saya akan kesini lagi untuk melakukan penyuluhan. Baik, terima kasih ya Mbak atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perilaku dan tindakan saya yang kurang berkenan di hati Mbak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Told me that his gold free.